Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengenal pemrograman komputer. Kami dari SMA Negeri 1 Marga Asih 11 IPA 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kayla Utami. Nama saya Siska Andriani. Dan saya Lovita Milani. Selanjutnya, kita langsung saja ke materi pembahasan. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses kreatif yang menginstruksikan komputer bagaimana menyelesaikan suatu tugas. Pemrograman merupakan cara kita membuat representasi untuk solusi yang kita miliki. Oleh karena itu, representasi dan proses pembuatannya menjadi bagian yang mendasar. Membuat pemrograman. Membuat pemrograman adalah memberikan instruksi untuk memanipulasi berbagai jenis objek, misalnya angka, kata, gambar, suara, dan lain sebagainya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa pemrograman adalah seni, bukan rekayasa. Pemrograman berdasarkan sudut pandang. Yang pertama, ada pemrograman adalah ilmu pengetahuan, karena menggunakan algoritma yang digambarkan dengan matematika dan sains. Yang kedua, ada pemrograman adalah skill, karena membutuhkan keterampilan dan perancangan. Yang ketiga, ada pemrograman adalah rekayasa, karena membutuhkan perpaduan antara ukuran program, kecepatan, waktu, termasuk development dan debugging. Yang keempat, ada pemrograman adalah seni, karena melibatkan kreativitas dan imajinasi. Apa untungnya menguasai pemrograman? Keuntungan belajar pemrograman diantaranya ada berpikir dengan cara yang berbeda. Ketika belajar pemrograman, kamu belajar bagaimana memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Potongan-potongan kecil tersebut kemudian dibuatkan programnya dengan menggunakan bahasa yang dipahami komputer sehingga komputer dapat menyelesaikan solusi dengan lebih cepat dan berulang. Yang kedua, ada berdampak positif pada karir. Belajar pemrograman membantu kamu untuk mencapai melalui banyak jalan dan peluang. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak uang. Kesuksesan finansial merupakan tujuan penting bagi banyak orang, dan belajar pemrograman bisa memiliki dampak yang signifikan dengan munculnya banyak peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Selanjutnya, membawa idemu ke kehidupan nyata. Belajar pemrograman, kamu dapat mengaplikasikan sendiri gagasan kamu ke dalam bentuk aplikasi. Menjadi lebih percaya diri. Salah satu bentuk perasaan terbaik yang diharapkan adalah dengan mengetahui bahwa kamu telah mencapai yang hebat atau memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu yang sangat kompleks. Dengan belajar pemrograman, memberikan kamu peluang untuk mendapatkan hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sekumpulan perintah, instruksi, dan penggunaan sintaks lainnya untuk membuat sebuah program. Bahasa pemrograman menjadi elemen yang penting yang harus diketahui, sebab bahasa pemrograman menjadi perantara antara programmer untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman digolongkan menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama ada machine language atau bahasa mesin, adalah bahasa yang dapat dipahami oleh komputer secara langsung, dipresentasikan dalam bentuk kode biner atau 0 dan 1. Yang kedua ada assembly language. Assembly language atau bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language yang dapat digunakan oleh programmer untuk menuliskan instruksi pada komputer.
Yang terakhir ada high level language. High level language atau bahasa tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang lebih dekat dengan bahasa manusia dibanding bahasa pemrograman tingkat rendah, sehingga mudah dipelajari, ditulis, dan dibaca ulang. High level language memungkinkan programmer untuk menuliskan kode secara lebih alami dengan menggunakan kata dan simbol yang logis. Misalnya, untuk kata seperti function, while, if, dan lain sebagainya yang banyak digunakan dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa yang harus dipelajari terlebih dahulu? Di sini ada beberapa referensi bahasa pemrograman. Yang pertama ada Python. Bila kita menimbang dari sudut pandang kemudahan dalam penulisan sintaks, kamu dapat memilih bahasa pemrograman Python. Yang kedua ada JavaScript. Bila kita menimbang dari sudut pandang tren penggunaan, maka yang paling marak digunakan sekarang adalah JavaScript. Yang ketiga ada PHP. Bila kita menimbang kemudahan infrastruktur, maka PHP masih menjuarai lahan ini. Yang keempat ada Java. Java menjadi bahasa pemrograman utama untuk membangun aplikasi mobile Android. Yang terakhir ada C. Bila kita menimbang konseptual pemrograman, maka C adalah pilihan bijak. Semua konsep pemrograman dari yang paling dasar akan kamu temui di bahasa C. Untuk mulai belajar dari bahasa pemrograman, JavaScript atau Python. Jenis-jenis programmer. Yang pertama ada web programmer. Web programmer adalah programmer yang membuat aplikasi berbasis web. Kadang dibagi lagi menjadi programmer front-end dan back-end. Yang kedua, mobile programmer adalah proses menulis kode-kode program untuk membuat aplikasi yang ditunjukkan untuk perangkat bergerak. Yang ketiga ada desktop programmer. Desktop programmer yaitu programmer yang membuat software pada sebuah sistem operasi. Yang keempat ada hardware programmer. Hardware programmer yaitu programmer yang membuat program untuk perangkat-perangkat sehari-hari. Yang kelima ada game programmer. Game programmer yaitu programmer yang membuat video game. Beragam peluang menjadi programmer. Yang pertama ada kesempatan bekerja di hampir semua industri, karena hampir setiap jenis bisnis telah melibatkan teknologi. Yang kedua ada freelancer. Freelancer dapat memberi jasa pengembangan aplikasi secara mandiri sebagai programmer lepas untuk beragam segmen kehidupan dan bidang pekerjaan. Yang ketiga ada membuat produk aplikasi. Dengan membuat solusi aplikasi dari permasalahan masyarakat, kita dapat membuat aplikasi mobile gratis dengan memasang iklan sponsor di dalamnya. Lebih lanjut lagi, dengan dikembangkan dan melanjutkan usaha tersebut menjadi perusahaan rintisan atau startup dan berkembang lebih besar lagi. Yang keempat ada menjadi penulis. Tidak berbentuk buku saja, tetapi membuat sebuah tulisan berupa panduan ataupun dokumentasi yang dapat membantu banyak orang dalam pemrograman. Siapa saja yang bisa menjadi programmer? Siapapun dapat menjadi programmer dengan bermodal dasarkan pengetahuan dasar tentang komputer. Minimal mampu mengoperasikan komputer. Menjadi programmer tidak selalu orang yang berlatar belakang IT atau ilmu komputer. Artinya, siapapun dapat mempelajari pemrograman dan berkarir di bidang ini apabila melakukan proses belajar yang baik dan tekun. Apakah saya harus menguasai matematika untuk menguasai pemrograman? Jawabannya tidak harus. Tetapi untuk mempelajari pemrograman harus berupaya agar memiliki pola pikir matematis. Peran menguasai matematika berada pada dua sisi, tergantung peruntukannya. Ada programmer yang memakai matematika dasar saja, dan ada juga programmer yang harus mengetahui matematika tingkat lanjut. Yang terpenting yang harus dimiliki adalah logika yang baik dan kemampuan memecahkan masalah.
Perangkat yang dibutuhkan untuk belajar pemrograman. Ketika akan memulai belajar pemrograman, kita harus memiliki perangkat untuk memprogram. Kita akan perlu menjabarkan secara detail berdasarkan jenis pemrograman yang akan kamu geluti. Namun, secara garis besar, hal yang paling diperlukan adalah komputer atau laptop. Perangkat yang dibutuhkan disesuaikan dengan program aplikasi yang akan kalian buat ya. Istilah-istilah umum dalam pemrograman. Yang pertama ada server, yaitu perangkat yang melayani permintaan data atau kebutuhan aplikasi di sisi klien. Kedua ada browser, atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di internet. Yang ketiga ada back-end developer, yaitu seorang programmer yang bertugas untuk mengurusi sisi lain dari sebuah website yang tidak tampak, meliputi server, aplikasi, database, dan lain-lain. Kode yang dituliskan oleh back-end developer inilah yang menjembatani informasi dari database ke browser. Lalu ada front-end developer, yaitu programmer yang bertugas untuk membuat tampilan yang meliputi layout, feedback, dan lain-lain dari sebuah website sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan website tersebut secara langsung. Lalu ada full stack developer, yaitu programmer yang mampu bekerja sebagai front-end dan back-end sekaligus. Ada debug, proses mencari, menemukan, dan mengatasi masalah yang terdapat dari sebuah program yang dapat mengganggu kelancaran penggunaan aplikasi tersebut dari berbagai sisi. Lalu ada bug, yaitu error atau kesalahan yang terdapat dalam sebuah program aplikasi sehingga mengganggu kelancaran penggunaan aplikasi. Lalu ada sintaks, bisa diartikan sebagai tata bahasanya dalam sebuah bahasa pemrograman. Lalu ada method atau function, yaitu sebuah kode blok yang dapat digunakan kembali dalam proses tertentu sesuai kebutuhan. Lalu ada API atau Application Programming Interface, yaitu antarmuka aplikasi yang memungkinkan dua atau lebih program aplikasi untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana proses sebuah program dibuat? Ada dua cara, yaitu ada compiler dan interpreter. Compiler adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Sedangkan interpreter adalah perangkat lunak yang berfungsi melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman tanpa terlebih dahulu menyusunnya menjadi program bahasa mesin. Beberapa bahasa pemrograman terkenal yang berbasis interpreted diantaranya adalah C, Julia, JavaScript, Lua, MATLAB, Perl, PHP, Python, R, Ruby, VBScript, dan Wolfram Language. Beberapa bahasa pemrograman terkenal yang berbasis compiler diantaranya adalah ActionScript, C, C++, C#, COBOL, JavaScript, DLP, Erlang, Fortran, Java, Objective-C, Pascal, Scala, Visual Basic, dan Visual Fox Pro. Bagaimana cara memulai belajar pemrograman? Yang pertama adalah tetapkan bahasa pemrograman yang ingin kamu pelajari. Lalu yang kedua, ada beli buku pemrograman, baik bersifat fisik maupun elektronik, dan ikuti panduannya. Lalu, mulailah belajar dasar dari bahasa pemrograman. Mulai membuat proyek sederhana, manfaatkan mesin pencari untuk menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi selama belajar pemrograman, bergabung di forum pemrograman, berkontribusi di dunia open source atau mulai bekerja secara tim meskipun dalam ruang lingkup yang kecil. Lalu, ikuti informasi terbaru seputar pemrograman. Bagaimana cara supaya jadi programmer yang hebat? Yang pertama, tanamkan diri kamu untuk lebih banyak belajar. Lalu yang kedua, berhentilah untuk menganggap diri yang paling benar. Lalu, baca kode Anda kembali dan baca lebih banyak kode orang lain. Belajar teknik dan bukan tools.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.